Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukrillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari muraqabah dan muhasabah. Pada pertemuan kita di beberapa tahun yang lalu pernah membahas tentang konsep muraqabah pengantar. Nah, ini kita masuk ke jilid 4-nya dalam pembahasan isinya muraqabah itu apa, muhasabah itu apa. Muraqabah, jadi segala puji bagi Allah yang menguasai atas setiap anggota badan apa yang ia kerjakan. Jadi Imam Al-Ghazali membuat pembahasan tentang muraqabah dan muhasabah ini diawali dengan mengingatkan kita bahwa Allah itu Maha mengetahui seluruh gerakan-gerakan. Jangankan badan, hati pun juga dikuasai betul oleh beliau. Ia Maha mengetahui atas segala yang tersembunyi di dalam hati apabila terlintas. Ada namanya khutuwat. Khutuwat itu khutuwatus syaitan, apa itu ya? Pernah ibu bapak melihat bintang seperti jatuh, melesat, ya, secepat kilat melesat bintang itu, serk gitu ya, itu namanya khutuwat. Jadi lintasan hati itu bisa diperbesar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan malaikat juga. Contohnya, begitu seseorang melihat yang bisa merangsang pikiran dan hatinya, ya, lebih cepat daripada kejapan mata, itu pun juga Allah Maha tahu. Kalaupun tidak sempat kita menyaksikan atau melihatnya, pikiran kita membayangkan seseorang itu langsung bisa ditayangkan. Di hari kiamat, Bapak Ibu, semua hayalan-hayalan itu bisa ditayangkan di monitor. Jadi bukan cuma apa yang pernah kita lakukan ditayangkan, pikiran-pikiran, kata hati, angan-angan pun itu bisa ditayangkan di padang mahsyar. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun, itu semuanya akan diketahui. Ya, jadi kalau kita mendapatkan WA atau mengirim WA, cepat dihapus. Walaupun secepat apa penghapusannya, tapi itu sudah terabadikan. Memori dalam kepala tidak akan pernah hilang. Ya. Tapi demikian pula sebaliknya. Tersembunyi dalam lintasan hati kita akan berbuat baik. Insya Allah kalau saya pulang dari masjid, saya akan minta maaf ke ibunda saya. Mungkin pernah berdosa. Nah, tapi tidak sempat. Itu pun lintasan itu dihargai oleh Allah. Nah, belum sampai terlaksana apa yang kita idam-idamkan itu, baru terlintas dalam pikiran, itu sudah dihargai. Hanya saja kalau keburukan yang terlintas dalam pikiran kita, sebelum sampai melakukannya, itu belum ada dosa. Tetapi Bapak Ibu, nah ini perbedaannya fikih dengan tasawuf nih. Dalam pembahasan kita dalam ilmu fikih, yang dikenakan hukuman dan pahala itu apa yang kita kerjakan, kecuali kebajikan. Ibu merencanakan sebuah kebaikan, sudah dapat pahala, sekalipun kebaikan itu belum dilakukan. Bapak dan ibu merencanakan sebuah keburukan, sebuah kejahatan,
sepanjang apapun perencanaan itu, selama belum terlaksana dalam perbuatan, maka itu tidak dikenakan dosa, tidak dikenakan hukuman. Itu menurut ulama fikih. Tapi dalam pandangan tasawuf, merencanakan kebaikan itu langsung menenteramkan batin. Ada enlightenment di situ. Dan sebaliknya, sekalipun tidak terwujud dalam perbuatan, asal ada pikiran kotor di dalam kepala kita, itu sudah mampu membutakan mata hati, membikin keruh dinding-dinding rohani, walaupun perbuatan itu belum dilakukan. Misalnya, kita mengimajinasikan seseorang, waduh cantiknya, waduh tampannya, tergambar dalam benaknya mau kemana, mau diapakan. Nah, kalau itu adalah dosa, memang tidak sampai tertulis oleh malaikat, tetapi itu sudah mampu membuat keruh dinding-dinding batin kita. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, niat yang buruk itu hindari, karena sekalipun belum dilakukan, itu sudah mampu membutakan mata hati. Sebaliknya tentu kebajikan, semakin banyak kita husnudzon, maka itu juga nanti akan semakin menenteramkan batin. Nah, bagi kita di Masjid Sunda Kelapa ini, meningkatlah dari pendekatan ilmu fikih ke ilmu tasawuf. Saya pernah mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu, tasawuf itu bukan pembagian petak. Kamu ahli tasawuf ke situ, pengamal tasawuf, kita mah di sini fikih. Pembagian tasawuf dengan fikih itu bukan pembagian horizontal, tapi pembagian vertikal. Setelah kita berfikih, lama-kelamaan kita bertasawuf. Jadi tasawuf itu kelanjutan daripada fikih, tapi jangan meloncat langsung ke atap tasawuf tapi tidak pernah menjadi pengamal fikih, itu rusak. Ini yang pernah disebutkan oleh Ibnu Athaillah, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa. Barang siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, maka itu sebetulnya zindik, rusak. Tetapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaqa. Barang siapa yang loncat bertasawuf tapi tidak pernah menjadi pengamal fikih, maka itu juga fasik atau rusak. Barang siapa yang mensimetriskan antara keduanya, ya, paralel, berbanding lurus, maka itulah yang disebut dengan kebenaran. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Nah, pengajian kita di sini berusaha untuk bukan hanya mendekati pendekatan-pendekatan logika formal atau fikih terhadap ajaran Islam, tapi kita juga berusaha untuk melakukan pendekatan spiritual batiniah terhadap ajaran Islam itu. Inilah Imam Al-Ghazali. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berusaha untuk memaralelkan antara fikih dengan tasawuf. Kalau ada orang anti tasawuf, tidak mau belajar tasawuf, alasannya bid'ah, tidak pernah dilakukan Nabi, maka dia akan berhenti. Ada kelanjutannya. Karena kalau tasawuf, nomenklaturnya pada masa Nabi memang tidak atau jarang ditemukan. Tapi jangan salah, kata-kata fikih pun juga dalam pengertian al-fikih alif ma'rifah itu juga tidak pernah baku. Fikih itu adalah abad keempat setelah Rasulullah wafat, itu baru menjadi baku. Jadi tasawuf dengan fikih itu belakangan baru dibakukan. Jadi jangan mencari dalilnya tasawuf pada masa Nabi, jangan mencari dalilnya fikih pada masa Nabi, tapi pengamalannya Nabi sudah lakukan. Kan ada dua itu, Bapak ya. Ada sebuah substansi tapi belum ada namanya, tapi dilakukan pada masa Nabi. Itulah tasawuf. Substansinya sudah ada, tapi belakangan baru dikasih nama. Sebaliknya juga ada.
Ya. Ada nomenklaturnya pada masa Nabi, tapi substansinya sudah hilang. Contohnya apa? Kata Rasulullah sendiri juga kan, ilmu waris, ilmu keagamaan yang paling cepat lenyap di muka bumi ini nanti adalah hukum waris, kata Rasulullah SAW. Nomenklaturnya ada warisan, tapi substansi pengamalannya di dalam masyarakat itu sudah nggak ada. Sebaliknya, ada substansi yang ada pada masa Nabi, nomenklaturnya namanya belum ada, itulah tasawuf. Kira-kira mana yang paling penting? Ya, jadi ini dua-duanya. Nomenklatur itu juga perlu dipermanenkan, tapi substansi juga perlu permanen. Nah, inilah yang kita bahas di sini. Jadi, yang maha murah hati dengan menerima segala ketaatan hamba-hambanya, walaupun sedikit. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu kedekatan. Kayak CCTV lah Bapak Ibu. Kemanapun 4 dimensi itu bisa dipantau. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini belum masuk definisi ini. Kita nanti lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan Bapak Ibu, muraqabah ini. Muraqabah itu kalau CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada satupun yang luput. CCTV kita itu hanya melihat fisik. Belum ada CCTV yang bisa mendeteksi kata hati seseorang. Yang ada baru lie detector. Lie detector itu polisi sudah punya itu. Tapi validitasnya masih sedang penyempurnaan. Produk terakhirnya makin lebih baik, produk mungkin akan datang lebih valid ya. Jadi kalau misalnya ada orang diinterogasi dia mengatakan tidak, padahal jawabannya harus iya, maka monitornya itu langsung menampakkan warna. Jadi tidak bisa lagi berkelik di dunia loh Ibu, apalagi nanti di akhirat. Apalagi di akhirat. Komputernya Allah Subhanahu wa taala itu enggak mungkin bohong. Nah, nanti ada ayat-ayatnya di sini kita akan paparkan. Sesungguhnya dia memeriksa agar sikap diri mengerti apa yang ia kerjakan. Harus kita faham apa yang pernah kita kerjakan. Allah melihat, bahkan maha melihat apa yang telah manusia perbuat yang dahulu dan apa yang akan datang. Jadi CCTV kita itu hanya melihat apa yang sedang dan yang pernah terjadi. CCTV manusia belum bisa melihat apa yang akan terjadi. CCTV-nya Allah melihat apa yang akan terjadi, bahkan di hari kiamat pun juga. Maha suci Allah yang mana kenikmatannya merantai seluruh hambanya, meratai maksudnya, menyebar seluruh hambanya dan rahmatnya membanjiri para makhluk di dunia dan di akhirat. Jadi pernah kita bahas rahmat Allah itu ada dua macam, ada rahmat rahmaniyah, ada rahmat rahimiyah. Maka itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu rahmat yang meliputi seluruhnya. Apakah itu orang kafir, orang Islam, orang jahat atau orang baik, itu semua dapat rahmat Allah. Tapi rahmat rahimiyah hanya diberikan Allah kepada hambanya yang spesial, yang bertakwa, yang beriman, yang muhsin, yang selalu bertaubat, yang sabar, yang syukur, dan seterusnya. Yang baik-baik itu adalah dapat rahmat rahimiyah. Bedanya apa? Kalau rahmat rahmaniyah itu sesaat, sekejap, tapi kalau rahmat rahimiyah itu abadi. Maka itu kita sering diingatkan, jadikanlah istri kita atau suami kita bukan hanya rahmat rahmaniyah hanya di dunia,
Tapi jadikanlah properti kita itu juga sekaligus rahmat rahimiyah, abadi sampai di akhirat. Jangan ada yang berpandangan materialistis, aduh saya nggak mau istri saya sekarang jelek, aku mau bidadari. Atau sebaliknya, aku nggak perlu suami yang seperti itu, Fir'aun kecil, aku mau yang di akhirat itu nanti malaikat lah kira-kira, bidadara. Tidak bisa. Tapi bagaimana? Ada yang pernah mencurhatkan, bagaimana dong ya, atau kama qala Nabi SAW, nanti kalau di akhirat itu suami saya nanti nggak nengok saya, dia nengoknya ke bidadari melulu. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Kalau ditakdirkan istrimu satu kamar nanti, satu rahmat rahimnya sampai di akhirat, tidak ada artinya kecantikan bidadari dibanding dengan istrimu. Jadi para istri nanti di hari akhirat itu kalau masuk surga bersama-sama jauh lebih cantik daripada bidadari. Tentu suami juga sama, karena Allah Maha Adil kan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Tapi pertanyaannya, wah kalau saya belum punya suami, istri gimana? Jadi itu pandangan-pandangan materialistik, pandangan duniawi. Di akhirat itu nanti adalah suasana batin, Bapak Ibu. Jangan mengukur kebahagiaan surga itu dengan ukuran materi seperti di dunia. Semua di sana akan serba lain, Bapak Ibu. Itu suasananya sangat batin. Tidak bisa terlukiskan sekarang ini dengan kata-kata. Nanti dijalani. Maha suci Allah yang mana kenikmatannya itu merata pada seluruh hambanya, tapi rahmat rahmaniyah yang lebih spesial itu nanti rahmat rahimiyah. Iman kepada hisab, ini pendahuluan hisab, tadi kan ada muhasabah ya, pemeriksaan amal. Di hari penunjukan amal terbesar hari kiamat itu menyebabkan penyegeraan pemeriksaan diri dan persiapan-persiapannya. Kalau malaikat cara kerjanya nggak seperti kita di dunia, Bapak Ibu. Kalau ada antrian, diatur dulu siapa semuanya mau duluan. Nanti di akhirat itu sistem pengantriannya itu sangat disiplin, pengaturannya malaikat. Ya. Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, periksalah dirimu sebelum kamu diperiksa. Dalam hadis Nabi itu Ibu Bapak, 2 kali seminggu itu dilakukan rekapitulasi amal. Amal kita itu dicatat oleh raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Ayatnya wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Belum sampai terucap sebuah kata, belum sampai terlaksanakan sebuah rencana, melainkan itu sudah dicatat oleh malaikat raqib di sebelah kanan, pencatat kebajikan, dan ratid di sebelah kiri, pencatat keburukan. Itu ayatnya. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi pasti. Nah, rekapitulasinya, apa itu rekapitulasi? 2 kali seminggu Ibu Bapak. Raqib itu nyetor ke langit, nyetor kepada malaikat pencatat kolektor itu. Dan kata Rasulullah SAW, ya, alangkah indahnya, bahkan Allah sangat senang ketika surat amal hambanya itu direkapitulasi pada hari Senin dan Kamis. Hamba yang bersangkutan itu sedang berpuasa. Nah, inilah salah satu hikmahnya kenapa kita dianjurkan untuk puasa Senin Kamis, seperti Bapak Ibu sekalian. Karena setiap hari Senin dan Kamis itu 2 kali seminggu direkapitulasi surat-surat amal. Senin, Kamis. Kalau kita sedang puasa pada hari, malaikat menghitung-hitung surat amal kita, itu mood
malaikat yang menghitung itu akan lebih baik. Sama juga dengan kita ya, kalau misalnya pemeriksaan bos kita yang meneliti itu, kalau di imigrasi atau di pemeriksaannya itu lagi tidak mood, jangan main-main. Anda akan dihukum berat tuh. Tapi kalau lagi sedang berbunga-bunga hatinya, wah iya lolos itu. Kalau Bapak Ibu sering keluar negeri kan, nah pemeriksaan wawancara, apalagi kalau ke Amerika, ke Eropa, mengambil visa misalnya kan, kalau imigran petugas imigrasinya itu lagi sedang mood, lagi sedang ketawa-ketawa, oke, lolos, itu sangat otoritatif itu kan. Tapi lagi kalau sedang cemberut, hati-hati loh, ada sampling, sekalipun lengkap ada aja nggak bisa masuk atau diperpanjang. Nah, alangkah senangnya Allah melihat hambanya sedang diperiksa surat amalnya pada setiap hari Senin dan Kamis, sementara yang bersangkutan itu sedang puasa. Jadi kita akan diperiksa oleh malaikat yang tersenyum. Baru dari kejauhan, wah ini jamaah Sunda Kelapa, lewat gitu kan. Lewat. Malaikat juga tidak terlalu repot kok mencari itu. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasibullah fil yaumil qiyamah yakni as-shalah. Yang paling pertama di rekapitulasi, dihisab, dihitung nanti itu adalah salat, Bapak Ibu. 5 rukun Islam, tapi yang paling pertama diperiksa itu adalah salat. Malaikat tidak perlu sibuk apakah kamu salat sepenuhnya atau enggak. Lihat aja wajahnya orang yang suka salat nanti itu bercahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Satu-satunya sumber cahaya, matahari sudah digulung, otomatis kalau matahari sumber cahayanya itu sudah digulung, bulan pun juga enggak ada artinya. Bulan itu bercahaya karena mendapatkan pantulan cahayanya dari matahari. Jadi kalau mataharinya sudah enggak ada, maka planet, bintang-bintang itu sudah enggak ada kedap-kedipnya. Jadi sekarang luar biasa. Cuma sekarang Cina sedang bikin bulan buatan. Ini luar biasa, ini Cina ini. Jadi ternyata bulan itu sampai ketinggian orbit sekian, sudah bebas daripada gravitasi bumi, dia bisa membuat bulan tandingan. Kalau bulan yang sekarang ini kan terlalu jauh, 400.000 kilometer di atas bumi itu. Tapi Cina katanya sedang bikin kayak plat, ya, yang memantulkan matahari. Jadi nanti bisa banyak bulan di Cina itu. Dan itu mampu menghemat penerangan di jalanan, ya. Aktivitas tengah malam pun juga bisa dilakukan. Kenapa penerangan bulan purnamanya banyak? Mungkin setiap kabupaten punya bulan. Jadi kaca yang dilontarkan matahari itu disenterkan ke bumi, bisa mencangkul tengah malam. Listriknya dari mana? Itu pantulan cahaya memantulkan cahaya matahari, sorot langsung ke menteng. Jadi nggak kenal mati lampu. Nah, Masya Allah. Canggih manusia ini sekarang ini. Bahkan dia juga bisa bikin matahari. Jadi sumber cahayanya dipakai memantulkan ke cermin-cermin. Jadi kalau ini semuanya cermin, satu lampu saja dipantulkan kepada 1000 cermin, maka sama dengan 1000 lampu kan. Jadi terjadi penghematan di situ. Wah. Nah,
Itu baru buatan manusia, apalagi buatan Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirinya sebelum engkau dihitung nanti oleh malaikat-malaikat penjaga di sana. Jadi kalau boleh Bapak Ibu kita tekankan betul, dimanapun dan kapanpun juga puasa Senin Kamis. Kita itu kan sering kalau pendekatannya fikih begini, nggak usah kamu musafir, ya. Tapi sekalipun kita musafir, malaikat tetap menghitung amal kan? Jangan hitung dulu kan itu lagi musafir, enggak. Tapi kalau kita sedang musafir juga masih tetap puasa, malaikat akan lebih senang. Oh ini luar biasa ini. Ada alasan untuk tidak puasa sebetulnya. Dia musafir tapi masih tetap musafir. 2 kali lipat lebih cinta malaikatnya. Udah lewat ini. Kira-kira analoginya seperti itu. Makanya itu kita dianjurkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, hari pemeriksaan itu. Wa tada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala yudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqal habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ada semua di situ. Maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami untuk menjadi orang-orang yang pembuat perhitungan. Ini ayat mengingatkan kita nggak mungkin ada yang tercecer amal yang tidak di-cover oleh malaikat. CCTV-nya Tuhan itu luar biasa. Sekarang ilmu fisika juga sudah mulai makin canggih, benar Bu. Ya. Tidak ada satupun perkataan yang pernah kita keluarkan, Ibu, Bapak, melainkan itu bisa dikoleksi kembali melalui partikel-partikel voice alam ini. Ya. Kalau kita di sini saya ceramah, tapi tidak tiba-tiba ini tidak direkam. Udah nggak usah, kita nggak bisa mendengarkan lagi. Tapi kalau ilmu yang sangat canggih sekarang, semua yang pernah keluar dari mulut ini bertebaran partikel-partikelnya kemana, itu bisa dihimpun semuanya, diedit menjadi satu kesatuan, tidak ada penyangkalan. Makanya itu dalam hadis lain, mulut menyangkal, saya tidak pernah melakukan. Teriak tangannya aku yang pernah memegang kok. Teriak juga kakinya aku yang pernah berjalan menuju ke tempat itu. Teriak matanya aku yang dipakai untuk melihat ke situ, mengendap-endap. Jadi mulut ini gak berfungsi. Teriak menyangkal, tetapi anggota badan lain yang nyahut. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Jangan sampai darah yang mengalir dalam tubuh kita itu adalah tidak lain tinta yang mencatat seluruh amal kebajikan kita. Kalau orang sudah wafat, entah kemana darahnya pergi. Kalau kita masih hidup, ya, bocor kepalanya sampai meleleh berapa cangkir itu darah itu. Tapi anehnya kalau orang sudah mati, itu diapain aja, darahnya habis tuh, entah kemana. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kalau darah itu berhenti, ya udah. Dengan demikian selama darah itu beredar, maka itu merekam semuanya. Darah itu nanti akan menjadi tinta penulisnya para malaikat untuk merekam apapun yang kita kerjakan. Jika demikian adanya, maka tentu tidak akan mungkin ada perbuatan yang tidak tertulis oleh malaikat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Tadi kita baca surah Al-Kahfi. Jangan hanya dibaca surah Kahfi, Bu, Bapak, lihat artinya nih. Diletakkanlah kitab surah Amal itu ya, rekapitulasi itu. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalam CCTV-nya itu.
Mereka berkata, aduhai, celaka kami. Ya. Rekaman-rekaman apakah ini yang tidak meninggalkan sekecil apapun, ya, apalagi yang besar, melainkan ia mencatatnya semuanya, tidak ada satupun yang tersisa. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya tertulis di situ. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juga pun, kita yang menganiaya diri sendiri. Tidak ada artinya penyangkalan, Bapak. Percuma kita menyangkal, Tuhan Maha tahu apa yang kita lakukan. Ayatnya seperti itu. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fa yunabbi'uhum bima 'amilu afsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka itu dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu padahal mereka itu telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak tertulis. Malaikat tidak pernah lengah dalam mencatat amal kebajikan hambanya, umat manusia. Karena itu Bapak Ibu, sebelum terjadi jangan melakukan. Ya. Kalau sudah terlanjur terjadi, cepat-cepat istighfar. Istighfar, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah kita akan melihat Allah itu tampil sebagai Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mengetahui apa-apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Tadi saya katakan, dalam hati yang tidak terucap pun sangat terang benderang. Maka itu kalau kita berdoa, Ibu, Bapak, tidak perlu teriak-teriak. Doa tidak perlu teriak-teriak, tanpa terucap dalam bentuk bahasa lisan, Allah sudah tahu. Akan tetapi kadang-kadang kita nggak bisa khusyuk meminta kalau tidak menyuarakan lewat mulut, dan itu nggak apa-apa. Maka itu boleh kita berdoa menggunakan mulut, dan lebih baik kita suarakan dalam bentuk mulut kalau suara mulut itu bisa mempercepat kendaraan doa ke atas. Karena kadang-kadang kalau kita berdoa dalam hati itu enggak energik ya. Tapi kalau kita suarakan dalam bentuk kata-kata, diperdengarkan kepada telinga ini, biasanya kita lebih menghayati, menjiwai doa itu. Doa yang paling cepat naik ke langit ialah doa yang kita jiwai. Bagaimana kita menjiwai kalau kita enggak dengar, hanya hati yang bicara. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, doa yang paling bagus, doa yang terucapkan di mulut, dibahasakan dalam bati, dan Allah pun juga sudah kita serahkan terhadapnya. Kombinasi ad-du'a'u bil lisanil maqal, wad-du'a'u bil lisanil hal, wad-du'a'u bil lisanil istidad. Jadi ada 3 macam tingkatan doa kan. Saya pernah jelaskan juga itu. Ad-du'a'u bil lisanil hal afsahu minad du'a bil lisanil maqal. Doa yang diungkapkan dalam hati itu lebih kuat daripada doa yang dikomat-kamitkan oleh mulut. Jadi tidak ada jaminan doa yang diteriakkan mulut sekeras-kerasnya itu teriak-teriak ya Allah, ya Allah, ya Allah. Belum tentu itu didengarkan Allah. Tapi kalau hati yang menjerit kepada Allah walaupun mulutnya tidak kedengaran, maka itu lebih cepat melejit ke langit. Ya. Tapi yang paling tinggi ialah enggak perlu minta detailnya. Langsung serahkan, ya Allah, aku tidak tahu minta apa. Kamulah yang engkaulah lebih tahu apa yang aku butuhkan. Saya serahkan kepadamu. Seperti apapun yang terwujud dalam diri saya itu pilihanmu. Waduh, enak banget itu. Nah doanya para wali itu. Dia enggak minta macam-macam kayak list mau pergi ke supermarket itu kan. Catat apa Mbak? Aku kekurangan dapur apa? Mumpung bulan baru ini. 59 Bu. Pak supir kebutuhannya apa nanti untuk kebutuhan mobilnya? Ya. Itu karpet mobil, sampah mobil, kemudian juga pompa dan seterusnya.
ada 12. Tukang kebun belakang, Mas, kebutuhanmu apa bulan ini? Merawat taman, oh iya pupuk dan sebagainya. Ya, ember untuk menyiram itu juga sudah bocor, Bu. Oh, habis itu sekretarisnya di kantor, di rumah, apalagi yang kamu butuhkan? Oh ini bayar website belum, apalagi? Ya. Kemudian di kantornya sebelah apa? Jadi itu semuanya dicatat. Seorang yang berdoa dalam kualitas ad-du'a bil lisanil isti'dad enggak perlu dicatat, ya Allah semuanya Engkau lebih tahu apa yang Engkau butuhkan. Boleh dah jadi ya aku membutuhkan apa yang kami coret-coret ini, tetapi sesungguhnya bagimu tidak terlalu penting. Karena salah satu yang ada di situ itu ingin mengganti berliannya yang sudah setahun dipakai, mau ada model baru. Nah, Tuhan melihat itu nggak perlu. Kamu kan pakai jilbab, ngapain pakai jiwa berlian? Ya, lebih baik kamu saving uangnya, anakmu nanti musyarakah mudharabahnya nanti itu kamu akan gunakan menyekolahkan anakmu. Nah, kalau Allah sudah berkomunikasi aktif terhadap diri seseorang, maka orang itu sering berdialog dengan dirinya sendiri. Tidak perlu curhat. Orang yang gampang curhat kepada orang lain itu pertanda dia belum pernah curhat dengan dirinya sendiri. Ya. Diri kita itu kan ada berlapis-lapis. Diri aku sebagai nafsu, diri aku sebagai logika, diri aku sebagai jiwa, diri aku sebagai roh, diri aku sebagai sensor untuk menangkap cahaya kebenaran, pancaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya orang bisa menjadi cerdas dengan menggunakan referensi perpustakaan batinnya sendiri. Ya. Istafti qalbah, tanyalah pada hati nuranimu yang sangat dalam. Ya. Kalau kita masih mencari guru, apalagi gurunya hanya orang, maka itu masih miskin. Pernah saya katakan di tempat ini ya, Bu, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Tapi kalau orang sudah mengenal apa yang disebut impersonal teachers, guru yang bukan orang, maka orang itu pasti pintar. Ulama besar kita, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ya, itu tabi'in. Kok pintar banget ya? Bagaimana enggak pintar? Gurunya double, ada gurunya dalam bentuk orang, ada gurunya yang bukan orang. Guru yang bukan orang itu apa? Ya. Begitu dia melihat pohon, ketika ia duduk-duduk nyandar di pohon, dia dapat kuliah dari pohon. Begitu dia duduk-duduk di depan pantai melihat hamparan pantai, dia mendapatkan dikte pelajaran dari laut. Begitu dia duduk di sela-sela kebun teh, menyaksikan ya, ada kupu-kupu yang berterbangan mencari kumbang. Oh, dia dapat pesan dari kupu-kupu itu. Siapa gurunya? Alam ini adalah gurunya. Ketika orang sudah mampu menjadikan alam ini sebagai guru, itu sudah melebihi profesor. Bahkan saya pernah juga mengatakan, Ibu, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Gurunya orang-orang yang arif, yang alim itu, roh yang sudah ratusan tahun yang lampau wafat itu bisa memimpikan dirinya, oh ini loh, kamu hari ini gundah, ya, pergi ke Sunda Kelapa, ikut tadarusan sebelum maghrib, ikut pengajian, ya. Jangan lupa ikut i'tikaf setiap sekali sebulan. Yang memerintahkan seperti itu siapa? Muncul sekonyong-konyong neneknya yang 7 lapis. Roh tidak pernah mati.
Siapa yang rajin mendoakan orang matinya, satu saat nanti kalau dia dalam keadaan kepepet ya, dia datang. Misteri mimpi loh Bapak Ibu. Pernah nggak kita memimpikan orang tua kita yang sudah wafat? Saya kira semua pernah kan. Entah itu mimpi dalam pengertian imajinasi. Saya pernah jelaskan juga. Ada 5 macam mimpi kan dalam Quran. Ya. Ada mimpi dalam arti al-hulm, ada mimpi manamat, ada mimpi ru'yah, ada mimpi waqi'iyah, ada mimpi mukasyafah. Terserah Allah memunculkan guru spiritual itu dalam bentuk mimpi apa. Rasulullah wafat tahun 632. Hitung aja dari sekarang. Sudah hampir 1500 tahun kan. Dia masih bisa hadir untuk memberikan pelajaran terhadap umat kesayangannya. Ya. Sahabat Nabi, temannya ketika ia masih hidup. Kekasih Nabi ialah teman Nabi setelah Rasulullah wafat. Ingat hadis Nabi kan? Di majelis antara maghrib isya seperti sekarang, Nabi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku juga ikut nangis. Aku enggak tega melihat engkau menangis. Lama-kelamaan sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi terseduh-seduh menangis, ikut juga menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya Rasulullah, saya enggak tahu. Aku tiba-tiba merindukan kekasihku. Umar, kamu merindukan kekasihmu ya Rasulullah. Bukankah kami ini semuanya adalah kekasihmu? Siang malam mempertaruhkan nyawa membela agamamu bersama engkau. Bukankah kami kekasihmu? Alangkah kagetnya sahabat. Jawabannya Nabi, bukan. Kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Lebih dalam mana sahabat atau kekasih? Sahabat tidak menangisin orang. Kekasih bisa membuat orang itu sakit. Nangis Nabi. Akhirnya didesak, ya Rasulullah, siapa gerangan kekasihmu yang membuat engkau menangis seperti itu? Apa kata Rasulullah SAW? Kekasihku ialah mereka akan hidup dari kurun waktu hidupku sekarang ini sangat jauh. Ya. Dan mereka akan berada di suatu tempat yang jauh dari tempat lahirku di sini. Saya pernah mengatakan, jangan-jangan yang membuat Nabi menangis terseduh-seduh itu ialah umat Islam Indonesia ini. Karena kita jauh dari kurun waktunya Nabi. Kita masuk Islam itu abad ke-13 kalau mengikuti pendapatnya sejarah modern. Abad ke-13 artinya apa? Ya dikurangi 6 aja. Berarti 600 tahun setelah Rasulullah wafat baru masuk Islam di Indonesia kan? Nah kita sekarang berapa tahun tuh? 1500 tahun Rasulullah wafat, kita baru hidup sekarang. Tapi tidak mau kalah. Selawat terhadap Nabi yang paling lancar itu adalah Indonesia. Jenis-jenis lagu selawat yang paling banyak di dunia ini lahir di Indonesia. Ratusan model selawat, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Bugis, Batak. Semuanya isinya selawat. Kalah Saudi Arabia, nggak boleh maulid di situ. Dulu, tapi 2 tahun terakhir ini sudah maulid. Ya. Udah tanggal merah juga. Nah, ikut Indonesia lah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang membuat Rasulullah nangis terseduh-seduh ialah kekasihnya. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Ya. Sedih bercampur gembira. Berarti umat Islam itu akan sampai ke tempat yang paling jauh dan akan panjang usianya sampai jauh daripada kurun waktu kehidupan Nabi. Jadi tidak punah Islam itu dengan habisnya sahabat Nabi, enggak.
Jadi sahabat menanggapinya bermacam-macam. Satu sisi gembira karena Islam akan menyebar sampai ke tempat air mengalir sampai jauh. Tapi juga waktu, ya, Islam akan panjang usianya. Karena Nabi mengatakan, jauh dari kurun waktu kehidupanku sekarang, berarti Islam itu akan panjang umurnya. Banyak agama punah sekarang, tinggal namanya saja agama A, B, C, D, tapi nggak ada lagi pengikutnya, nggak ada lagi kitabnya, nggak ada lagi rumah ibadahnya, habis. Agama yang tidak masuk akal akan ditinggalkan para pemeluknya. Nggak ada yang rawat. Coba kita lihat, hampir setiap hari ada penjualan gereja di barat. Alhamdulillah nggak ada penjualan masjid, bahkan gereja dibeli untuk jadi masjid. Tanda-tanda apa ini? Hari Minggu malam yang ngisi orang di gereja itu saf pertama. Kalau di Eropa, kalau di Indonesia lumayan, masih banyak parkir mobil di depan kita kan. Tapi coba Inggris itu, lambang Inggris itu gereja tua di pinggir kalinya itu kan, besar sekali. Tapi isinya apa? Gelap. Isinya turis naik di atas meja foto-foto, mau ngambil gambar patung besar itu kan. Tapi yang nyanyi-nyanyi tidak cukup satu saf, itu pun juga para pensiunan, mana ada anak muda di situ. Giliran hari Jumat macet jalan, terpaksa ditutup palang. Orang sholat Jumatnya di tengah jalan. Giliran hari gereja kosong. Ya. Kenapa sih hari gereja bersamaan dengan hari libur? Akhirnya libur juga orang nggak pernah ke gereja. Ya. Jadi Pak JK itu membela betul umat Islam jangan libur pada hari Jumat. Ya. Nanti kalau liburnya hari Jumat banyak orang nggak sholat Jumat itu. Tapi kalau kita di kantor malu kalau nggak sholat Jumat. Semua orang pergi sholat Jumat. Ya. Anak buahnya pergi sholat Jumat. Apa kata anak buah kalau bosnya sendiri nggak sholat Jumat? Terpaksa dia pergi sholat Jumat. Ya kan? Nanti diketawai. Ngapain bos harusnya jadi teladan malah nggak sholat? Ya, itu pasti akan mundur sendiri itu. Jadi terpaksa. Nah coba kalau hari Jumat diliburkan di Indonesia seperti Timur Tengah, siapa yang bisa ngontrol? Nah, bosnya kalau kebetulan ahli agama, kuat agamanya, ayo Jumat salat. Iya pak, tutup itu mapnya tuh, tutup komputernya pergi ke masjid. Tapi kalau hari Jumatnya libur, bosnya nggak bisa ngontrol satu persatu. Ada yang ngorok di rumahnya sambil hari Jumat gitu kan. Jadi ada baiknya hari Jumat itu tidak libur, hari Minggunya libur. Iya. Jadi hari Jumat kita isi Jumatan, hari Minggu kita isi liburan. Jadi sesungguhnya enak itu. Ya. Siapa yang memeriksa dirinya sendiri atas saat-saat dan pikiran yang terlintas di hatinya, niscaya ringanlah penyesalan di hari kiamatnya. Orang yang rajin mengintrospeksi dirinya, itu akan kurang nanti pertanyaannya di akhirat. Kenapa? Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hitunglah, introspeksilah dirinya sebelum sampai hari rekapitulasi amal di padang mahsyar. Siapa yang tidak memeriksa dirinya sendiri, kekallah penyesalannya dan banyak perhatiannya di padang mahsyar yang membuat dirinya pusing. Ya. Sebelum kita ditanya oleh malaikat, proteksi dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Ya. Jangan terlalu banyak dosa langganan. Semakin tua kita jangan mengoleksi dosa-dosa langganannya. Semakin pensiun kita itu semakin harus mengurangi dosa-dosa langganan kita.
Kan ada dosa itu sulit dihilangkan kan. Tapi juga ada dosa udah lewat lah. Ya. Misalnya, wah suka beli produk-produk terakhir. Bapak-bapak itu kan suka beli elektronik. Kalau ke mall elektronik dulu mah. Tapi istrinya penjual tas. Ya, sepatu, sandal, pakaian. Ya. Lewat semuanya. Ada produk baru enggak tertarik lagi. Ya, kenapa? Ya udah lewat. Tapi masih ada satu yang enggak bisa digunting. Suka bicarakan aib saudaranya sendiri. Masih suka nyahutin WA-nya orang. Itu susah itu. Nah, satu persatu dosa langganan ini harus ditinggalkan. Dan kita gantikan dengan amal kebajikan langganan baru. Tadinya kita enggak pernah ke masjid, pendatang baru, kita juga harus ke masjid. Tadinya enggak pernah ngaji, udah mulai setiap hari ngaji tuh. Sudah ngaji tapi enggak pernah hafal, doa-doa apapun juga dia hafal. Itu langganan baru. Gantilah langganan-langganan dosa dengan langganan-langganan amal Bapak Ibu. Niscaya nanti hari perhitungan kita itu nanti akan beruntung. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.